Pak Budi sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Karangkobar nggak hujan? Hujan terus, tiada henti. Sabtu kok. Pagi. Oh. Di sekolahan sekarang apa di rumah? Masih di sekolah. Sambil nunggu absen. Betul. Okay. Lah katanya kemarin longsor jalannya. Oh, itu yang arah itu Kali Bening. Oh, ada Kali Bening. Terus di medsos viral banget jembatan yang patah itu loh. Belum baca, Mas. Daerah mana ya? Pagentan kemana itu ya? Oh, Pagentan. Kak Dwi habis PGRI apa Kak? Ya, habis ziarah ini. Oh, Abang Bawang, makam Dr. Sulis semua. Sekarang masih di sana apa udah di Bawang lagi? Gimana? Ini belum connect sebentar. Masih di Bawang apa masih di makam Sulis sekarang? Sudah sampai di Bawang semua. Bawang nggak hujan apa mendung? Kita mulai jam 1 tepat nih nanti nggih. Masih ada 5 menit untuk menunggu teman-teman yang lain untuk join di Jimit ini. Monggo disiapkan dulu kopinya, air putih nopo tehnya monggo. Punya Kak Budi sudah membuat RTL-nya Kak Budi? Belum, ini temannya belum lengkap. Oh, baru 2 orang. Ini sudah. Oh, baru 2 orang. Mungkin besok masalah itu nih. Ada yang cuti. Melahirkan. Terus kepala sekolahnya definitif. Oh, iya. Paling 3 orang besok lah. Oke. Gas mawon, nggak apa-apa. Orang jadi ganti gas. Ini saya dari Bawang 2 berangkat semua tadi makan. Berarti satu kecamatan Kak Dwi. Satu kecamatan itu kan ada beberapa rantai. Perwakilan maksimal 12. Kalau saya 50 dulu kita angkut berangkat ke makam semua ini. Iya. Baru sampai. Mandiraja itu hari Sabtu kemarin tanggal 30 bareng sama Rakit terus Sidarto. Bilang tadi kecamatan Bawang sendiri tadi. Nggak tahu pagi apa ini ada lagi, belum tahu. Iya. Sing sok rame ki dari luar kota malah biasanya Kak. Lewatnya itu ya Jalan Tunda. Ini Mas Ketua kemana ini? On cam, udah siap belum? Apalagi masih makan?
Lagi tuh Mas Esteller kah dosen itu. Tidak on time, on time. Wis gawe RTL burung ki mau nyong, burune siap. Ulu kata. Orang forum dia ngomong nak ya. Kak Dodik, apa kabar Kak Dodik? Ayo Ivan. On cam. Mas, 2 lagi kita selesai ini loh. 2 tatamnya kita selesai. Ini berarti yang 18. Besok tanggal 10 sekali lagi itu selesai. Tidak ada tugas lagi. Terakhir bukti karya nanti. Aduh, video maning. Anu gampang Pak nanti. Nanti akan saya jelaskan di hari ini nanti. Oh, bukan video maning deh banget. Gampang banget pokoknya. Yang penting ada yang melakukan gerakan massa lah. Pada dulu traktir madang Botika lagi suruh ngomong tok, cerita. Tuh. Bang Uwis, telere. Nanti saya jelaskan bareng-bareng. Pak Dodik ini ada 2 perangkat nggih yang masuk apa nggih? Iya, yang satu di laptop nggak ada suara nih, yang pakai HP bisa ada suara. Ya pakai HP aja Kak Dodik nggak apa-apa. Lah, itu Kak Dodik sudah buat bukti karya itu, tinggal ngirim. Wong lagi takon nang grup baru dijawab kok, kayak ngapa sih bukti karya? Lah, ngerjawab siji-siji ya kesel tok. Baterai takon, engko fasilitatornya ya tenggorokannya ambles. Tadi bening nggak hujan Kak Dodik? Kata hujan. Udan gede banget. Bawang tak aman nggih, terang. Terang. Kak Dwi Surahmat. Hujan gede. Kuwi sapa kuwi? Lah sapa kowe? Tanggane Ipang. Tanggane Ipang. Melasi Bisa. kon pindah kuwi harus ditahan. Ala yang kondisit. Tak sambil rapat. Rapat wong piro kuwi? Ese Bu? Pak Pani. Itu Kak Pani baru sembuh dari sakit tipes katanya. Mikirna RTL karo video. Astagfirullahaladzim. Halo Kak Pani, jawab. Bener ora? Lagi bikin kopi apa sih? Snack. Pamer tok sneke kok. Waduh bae. Berarti volinya belum selesai Kak Widi, udah selesai kau volinya. Di poli apa? Ora jelas. Poli KKG Penjas Orkes sekecamatan Bawang, tapi SMP 2 malah nggak ikut. Kenapa? Padahal udah disurat. SMP 1, SMP 2, SMP 3, SMP 4 Satap, Man 1, SMK 2, SMA Bawang udah diundang. Tapi Ada surat. Ada surat. Nek lewat WA malah tekan. Oh. Jadi alasannya kebanyakan nggak diperbolehkan kepala sekolah karena hari Sabtu ngajar. Ya ada suratnya anak ngomong jelas mangkat. Oh. Bu dari panitianya ke Itu gimana mainnya? Gor SMA apa?
Di mana mainnya? Di GOR SMA Bawang apa SMK dulu? SMP 3 Bawang, SMP 3 Majalengka. Oh, Majalengka. Besok ke SMP 2 Bawang, go ready 20 kali 40 Yalah, meter. putra putri. Siap. Baik, sudah jam 1:04 nih. Kita mulai nggih, Kak? Yo. Oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini di awal bulan Desember nih, tanggal muda, kita masih diberi kesempatan untuk melaksanakan tatap maya yang ke-18, di mana ini sudah sampai di penghujung kegiatan program PKG PJOK tahun 2024 gelombang kedua Kabupaten Banjarnegara untuk kelas 004. Sambil menghela nafas yang agak panjang, saya juga merasa senang sekali nih, dan mungkin teman-teman juga mungkin senang sekali karena nanti harapannya di Desember ini di pertengahan nih, kita sudah total selesai dari masa dari kurang lebih 3 bulan lamanya nih. Kita tatap maya, luring dengan banyak sekali tugas-tugas yang harus dikerjakan. Namun saya sangat mengapresiasi, sekali lagi saya sangat mengapresiasi antusias dari kakak-kakak semua dalam mengikuti kegiatan PKG PJOK ini. Karena kalau bukan kita sebagai guru PJOK, siapa lagi yang akan menguatkan marwah kita sebagai guru PJOK yang notabene harus selalu terdepan dalam kegiatan apapun di sekolah. Guru PJOK itu serba bisa katanya. Baik, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita berdoa bersama sehingga harapannya kegiatan kita hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, serta ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Berdoa cukup. Baik, sebelum saya ke materi, saya ingin menyapa dahulu nih. Kita berarti sudah 1 minggu nggih, 1 minggu kurang lebih tidak ada tatap muka. Saya pengen menyapa dulu dari Kak Dwi. Kak Dwi sehat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Budiman sehat? Good. Alhamdulillah. Ini sangat bugar malah ini, sehat sekali. Ya, cerah. Kak Siti Yunisa. Kuat mungkin. Kak Pani, sehat Kak Pani? Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu insyaallah. Kak Woto. Cek. Suara saya masuk nggih? Masuk. Kecil Kak. Kecil ya? Cek. Masuk. Baik, pada kesempatan kita hari ini kita akan tatap maya terkait tentang umpan balik rencana tindak lanjut ya.
umpan balik rencana tindak lanjut atau RTL yang sudah kakak-kakak buat pada minggu kemarin ataupun pada hari-hari ini yang belum membuat, nggih, saya doakan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam pelaksanaan RTL terkait PKG PJOK ini. Selanjutnya pada kesempatan berikutnya kita ada kesepakatan bersama yang kita yakini bareng-bareng, nggih. Karena di penghujung acara lagi Kak, saya harapannya semua on cam Kak, harapannya Kak. Tidak ada kendala sinyal, on cam mawon. Monggo. Kemudian matikan mikrofon jika ada teman yang sedang berbicara, hadir seutuhnya. Jika ada yang sedang mungkin disambi dengan rapat atau hal yang lain, kayak nggak apa-apa. Hargai waktu bersama sehingga tidak motor sekali nggih sampai sore banget. Maksimalkan fitur chat yang ada pada Gmeet ini, kemudian klik raise hand jika ingin bertanya, dan semoga tidak ada gangguan teknis. Jikalau ada itu pun hal yang wajar, karena yang namanya IT pasti ada saja kendala atau kelemahannya. Tujuan kakak semua hari ini harapannya ada 3 nggih. Yang pertama, memahami pentingnya memberikan umpan balik. Yang kedua, berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Oke, 3 nggih, memberikan umpan balik, pentingnya untuk apa? Kemudian berbagi pengalaman saat pelaksanaan RTL. Yang ketiga, menganalisis dukungan, hambatan, dan tantangan serta solusi yang ditawarkan dalam melakukan rencana tindak lanjut. Untuk 1 jam pertama ini, yang pertama ada pembukaan nggih. Mengingat kesepakatan bersama sudah paparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. Nanti aktivitas kerja yang pertama berbagi pengalaman pembuatan RTL, kemudian saling memberikan umpan balik secara bergantian. Yang terakhir mengisi RTL 3 analisis dan umpan balik rencana tindak lanjut PKG PJOK. Kakak semua di sini bagaimana nggih praktik rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu laksanakan? Apakah mendapat dukungan? Apakah ada tantangannya? Serta solusi apa yang ditawarkan untuk mengatasi tantangan tersebut? Oke, untuk yang pertama ini kakak-kakak semua boleh berbagi cerita dahulu terkait kegiatan RTL yang sudah panjenengan lakukan. Saya oke Kak Dwi Surah, monggo bisa berbagi Kak Dwi. Terima kasih. Langsung saja terkait alhamdulillah semuanya hadir, meskipun separuhnya mendampingi anak kunjungan budaya ke Dieng. Ada 28 guru, karyawan, dan 2 komite di Sarawak. Saat saya mengundang acara MTL, hubungan dari teman-teman semuanya itu sangat baik, merespon baik, apalagi TL tentang bola tembak yang saya sampaikan itu rencana besok pada saat jeda semester akan diadakan. Itu antusias sekali karena saya sementara di sebagai kawan cuma kecil. Ada sambutan yang sangat antusias dari Wakil Kepala Sekolah 2 membidani SKL kesiswaan, itu antusias besok langsung diadakan kegiatan ini. Tantangannya kemarin saya
menyampaikan untuk garis besar tentang RTL yang saya sampaikan. Teman-teman malah ingin mempraktekkan caranya gimana sih, tekniknya gimana. Yang sabar Bapak Ibu. Ini saya sampaikan secara umum saja, itu terkait bola tembak, itu tentang dari bola tembak. Saya meskipun tidak masuk secara teknis untuk cara melakukannya, cara mempraktekkan permainan itu, tapi tetap saya jelaskan karena usia sekali, dan Bapak Ibu mungkin juga ingin mempraktekkan besok pada saat jeda semester. Luar biasa. Mungkin itu gambaran awal info yang saya sampaikan. Baik Kak Abdullah ini seluruh kawan mengantusias, menghargai apa yang saya sampaikan, meskipun cuma sebentar saya sampaikan sebuah sequensi. Dan itu, makasih. Baik Kak Dwi, terima kasih atas Kak Dwi tadi sudah berbagi nggih. Nah, nanti akan saya tanya sedikit nggih. Kak Widi dulu, mau Kak Widi mau menanggapi Kak Widi atau ingin berbagi maksudnya. Ya, terima kasih atas waktunya. Di sini saya berbagi tentang pengalaman mengerjakan RTL dari awal sampai akhir. Ada beberapa yang Kak fasilitator sebutkan, yaitu masalah dukungan, tantangan, dan solusi. Adapun dukungannya, alhamdulillah saya mendapat dukungan dari teman-teman, bahkan memotivasi, ayo kita kembangkan kompetensinya. Ayo, meskipun peran serta dari teman-teman, mereka saya lakukan pada waktu selo atau waktu senggang, sehingga tidak mengganggu pelajaran mereka. Dan alhamdulillah kalau nggak salah pesertanya ada 14. Syukur alhamdulillah dari target minimal 5. Tapi dengan dukungan teman-teman, itu termasuk dalam sumber daya pendidikan, di mana pelatihan dan workshop merupakan bagian dari sumber daya pendidikan. Tantangan pada waktu pelaksanaan RTL itu ada beberapa guru yang kurang memahami konsep dan tujuan RTL. Kadang nggak optimal. Kita harus menjelaskan rencana tindak lanjut dari suatu pembelajaran yang berkolaborasi dengan komunitas belajar sekolah. Yang kedua tantangannya adalah resistansi terhadap perubahan. Yaitu apa? Ada guru yang terlalu nyaman dengan metode pengajaran tradisional, sehingga seperti saya sebutkan di atas, jadi kurang memahami konsep dan tujuan dari RTL itu sendiri. Tantangan berikutnya yaitu yang saya sebutkan di atas adalah keterbatasan waktu, di mana jadwal pelajaran yang padat dapat membatasi waktu untuk waktu yang tersedia dalam menerapkan RTL yang efektif. Nah, di sini saya kadang membagi dalam pikiran saya ada solusi, yaitu di mana saya minta dukungan dalam hal ini kepada yang hadir dari Wakaksiswaan untuk guru dimotivasi tentang suatu kegiatan pembelajaran, entah itu apa namanya,
syukur-syukur seperti yang saya jelaskan dalam komunitas belajar sekolah dengan tujuan proyek berbasis kompetensi berbasis proyek kepada sekolah untuk mengembangkan. Dan di sini alhamdulillah lewat cara kesiswaan yang mewakili kepala sekolah itu mendapat dukungan. Ayo nggak apa-apa, saya dukung. Sepanjang prosesnya jelas, silakan dimanfaatkan fasilitas dan sekolah untuk mengembangkan kompetensi guru. Nah, di sini dukungan manajemen guru yang ada di internal itu sangat mendukung sekali di dalam pembelajaran yang saya lakukan. Karena apa? RTL, kemarin ada catatan dari kepala sekolah lewat WA, RTL itu harus sinkronisasi dengan kurikulum. Itu. Jadi RTL itu mengintegrasikan dengan kurikulum yang ada. Intinya seperti itu yang saya lakukan dalam melaksanakan pembelajaran RTL berbasis proyek. Demikian yang saya dapat kemukakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Widi dan Kak Dwi tadi nggih. Nanti untuk teman-teman yang lain nanti gantian nggih. Saya ingin bertanya-tanya dulu terkait kegiatan RTL yang sudah dilakukan oleh Kak Dwi dan Kak Widi. Untuk Kak Dwi dulu, dukungan dari kepala sekolah, rekan-rekan guru di SMP itu bagaimana Kak Dwi? Apakah positif atau ada yang mungkin mau ngapa ya RTL? Mungkin loh ada seperti itu. Alhamdulillah untuk teman-teman terutama dari SKL yang di standar lulusan atau di kakak 2 di kesiswaan sekali. Tadi saya menyampaikan itu sangat antusias. Nanti kepingin mempraktekkan kepriwe sih permainan itu. Itu saya tantang besok teman-teman bagi guru dengan komite ikut meramaikan permainan ini. Jangan cuma anak saja, mereka semuanya pada siap. Intinya itu siap melakukan. Karena yang saya sampaikan secara teknis juga teman-teman tertantang, seperti itu. Jadi senang, ingin sekali mempraktekkan. Jadi memang saya tambahkan, dengan itu harusnya mempraktek. Kalau saya cuma jadikan seperti ini, dengan semakin penasaran. Dan praktek, insya Allah nanti akan semakin senang, semakin bahagia. Itu. Baik. Terus sasaran utama dari siswa-siswinya itu dari kelas berapa sebenarnya Kak Dwi? Apakah semua kelas dari kelas 1 sampai kelas 9 sampai kelas 9, kelas 7 sampai kelas 9 atau hanya kelas 7 saja atau 8 saja atau 9 saja Kak? Kelas 7, 8, 9 rencana besok. Untuk kegiatan jeda semester itu nanti tiap kelas harus mengirim satu regu, satu tim. Ada 8 anak. Saya planningkan untuk putra sendiri, tim regu putri sendiri. Tiap kelas ada 24 kelas. Oke, ya meriah sekali tinggi. Kalau semua kelas mengirimkan timnya kan gayeng sekali nanti SMP-nya. Bola tembak, tambah lagi tadi juga mengajak dari luar sekolah seperti komite atau sinten mawon tadi, dan mereka pasti juga antusias, pengen mencoba pasti. Terima kasih Kak Dwi. Terus Kak Widi terkait RTL yang sudah dilakukan di tempatnya Kak Widi di Kombelnya, tadi ada beberapa yang saya catat seperti adanya resistensi dari beberapa guru resistensi, berarti ada sedikit penolakan mungkin karena sudah nyaman sekali dengan apa yang selama ini mereka lakukan. Bentuk-bentuk resistensi ini seperti apa Kak Widi? Apakah acuh nggak acuh atau mungkin menyepelekan atau
malah. Dari pengamatan yang saya amati, ini dari amatan saya pribadi loh, mudah-mudahan bukan gibah, suudon. Itu karena apa? Karena di dalam beberapa teman lah, saya mengatakan tidak seluruhnya, beberapa teman bukan asuh, tidak asuh, tapi kurangnya motivasi untuk mengembangkan diri. Sebagai contoh, yang paling hal ini adalah guru, ada beberapa guru senior lah yang katanya lah mendekati pensiun atau apalah, buat apa memiliki yang ngono, benar lagi pensiun ya gitu. Itu kadang mungkin dari saya amati diantaranya adalah kurang memotivasi untuk memperbaiki kualitas sumber daya kita sendiri. Mungkin itu yang dapat saya tanggapi. Terima kasih. Oh, seperti itu. Memang beberapa sih nggak semua. Ada guru-guru yang memang jiwanya itu pembelajar, entah mau menuju usia purna atau sudah katakanlah sudah sepuh nih. Ada juga yang antusias sekali, ada juga yang tadi seperti Kak Widi alami juga ada. Malah banyak Kak Widi nggak cuma di SMK, SD pun sama seperti itu. Terus kemarin Kak Widi 2 kali pengulangan atau 1 kali saja ketika RTL disampaikan di kompilnya Kak Widi? Saya pertama 2 kali pengulangan. Seperti yang saya jabarkan, yang pertama itu 5 menit, katanya nggak pantas. Ya minimal 20 lah. Ya sudah, saya ulangi lagi. Lagi pula yang pertama itu pesertanya kan ada 5. Oh. Itu. Dan durasinya kurang lebih 5 menit lah. Katakanlah 4 menit sekian. Yeah. Dari Kak Fasilitator mengendaki ya pantas-pantasnya 20 menit lah. Iya. Sudah, saya akan mencari hari jadwal yang luang, siapa menghubungi guru. Yang alhamdulillah mereka merespon. Saya melakukan kegiatan itu di video tanpa edit. Yeah. 1 kali pun, apa adanya seperti itu. Meskipun sebelumnya saya briefing dulu. Oke. Ya, itu. Terima kasih. Keren, luar biasa nih. 2 kali loh teman-teman, 2 kali pengimbasan di kompel loh. Itu Kak Widi sudah melakukannya. Oke. Memang seperti itu, harus ada hal-hal yang harus kita siapkan terlebih dahulu ketika sedang pembuatan tugas-tugas, karena ini kan akan dilihat oleh banyak orang, oleh banyak teman-teman selain di kelas ini. Apalagi kalau panjenengan sudah mencantumkan pada YouTube, pada mungkin medsos yang lain, itu kan akan dilihat oleh sejagat raya. Nah, jadi buatlah yang baik, sehingga kemarin Kak Widi juga menanyakan, saya sudah buat tapi cuma 5 menit ya. Waduh, jangan 5 menit Kak, ya minimal ya 20 lah maksimal, nggak apa-apa. Wah, berarti diulang. Iya, diulang aja Kak. Oke. Nah, alhamdulillah Kak Widi sudah mengulang dan lebih baik. Keren Kak Widi, jos. Kak Dodik Bintoro, monggo Kak Dodik, berbagi Kak Dodik. Assalamualaikum. Ada suara saya? Waalaikumsalam. Masuk. Ya, tadi mati lampu. Baik, sedikit menceritakan tentang RTL saya. Saya tentang senam irama ya, karena di sekolah saya itu ada Jumat sehat. Jadi, dan kendalanya itu saya sendiri itu nekon senam irama kan ngarepi jeng rasane isin kurang pede. Nah, berkat dari itu kan sambil open cam Kak Dodit. Open cam biar dikira ndak lagi mancing. Open cam. Teman-teman kan ugi karo rapat ki yo dadi mlaku memburi. Wis. Jadi ada kendalanya ya saya sendiri sebenarnya untuk senam irama itu. Nah, berkaca dari itu untuk masalah mengatasi itu saya melakukan sebuah proyek itu untuk menciptakan anak-anak ini menciptakan sebuah
aktivitas senam aerobik yang nanti akan ditampilkan produknya berupa video dan juga hasil karya produk gerak yang ditampilkan setiap hari, setiap Jumat sehat. Nah, kemarin ketika saya melaksanakan RTL ini, teman-teman guru sangat antusias sekali, sangat mendukung sekali, bahkan sekolah sampai membuatkan banner, ya. Saya dibuatkan banner beneran itu, nggak bohong, dengan yang besar ukuran 3 meter kali 1,5. Nah, ini kan suatu bentuk dukungan yang sangat luar biasa. Diambil bannernya coba. Eneng kelas. Eneng video ana lah, kebuka engko videonya. Jadi ada bannernya, kemudian umpan baliknya juga ada berapa kemarin ya? Ada 5 kalau nggak salah, ada 5. Sampai kalau saya kan dukungan dari guru mapel itu harus ada. Saya sendiri kan mencampurkan 3, ada guru bahasa Indonesia, ada IK, dan juga BAPP. Malah ada yang menyarankan kenapa matematika tidak dilibatkan. Ya ternyata yang mengusulkan ini kan karena apa ya, melihat bahwasanya guru matematika ini kan pinter nari ya. Nah, pinter nari ya. Jadi ya kalau jawaban saya, kalau misalkan guru matematika yang mau ya enggak apa-apa, nanti bisa dikolaborasikan ketika membuat sebuah senam itu, nanti ada senam iramanya, dan kali ini sudah saya sampaikan ke anak-anak juga dan sudah mulai latihan itu. Sudah mulai latihan, antusias sekali, dan malah teman-teman guru mintanya itu, kalau saya kan targetnya di kelas 9 saja. Tapi guru itu mintanya itu Bapak Ibu guru semuanya ya kelas 7, 8, 9. Nah, bisa dilombakan sisan, ngesuk pas kegiatan semester. Padahal kan saya bukan SEM itu. Bukan tentang SEM. Tapi berkat saya dengar itu ya oke lah. Nggak masalah. Walaupun nantinya bukan untuk SEM, tapi itu mintanya teman-teman untuk SEM. Itu umpan balik yang menurut saya sangat luar biasa, kemudian mudeng dengan apa yang saya inginkan, malah minta yang lebih gitu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih jempol buat Kak Dodi, ya. Luar biasa Kak Dodi, terkait mungkin dari masalah awal nggih. Kak Dodik setiap hari Jumat harus memimpin senam di depan anak-anaknya, mungkin agak canggung nggih. Waduh, memimpin senam nggih dari Jumat nggih. Nah, ini bisa jadi topik bahasan untuk guru-guru PJOK juga. Saya pun juga demikian Kak Dodik. Awal di SD setiap Jumat harus memimpin senam pramuka. Wah, senam pramuka aja belum hafal, kon mimpin di depan, kan lucu nggih. Nah, jadi kelas-kelas 6 yang sudah hafal, yang di depan halaman sekolah, mereka yang mimpin. Nah, saya pura-pura sebagai pemantau, berkeliling untuk mengecek mungkin jika ada anak-anak yang enggak senam masih di kelas. Nah, saya di situ. Nah, namun jika itu selalu berulang-ulang, saya juga enggak enak sendiri, enggak enak sama teman-teman guru, dengan kepala sekolah. Wah, masa guru PJK kok ora gelem mimpin senam. Nah, setelah itu saya juga mulai diam-diam ketika setelah mengajar, saya ke perpus, saya setel senam itu, saya praktekkan beberapa kali pengulangan, dan setelah agak hafal, saya sudah mulai berani untuk memimpin senam pramuka. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah malah jadi senang senam, gitu. Senam PGRI, senam si Pongpong, senam kreasi lainnya. Nah, sekarang saya juga sudah mulai menekuni, gitu. Karena apa? Yaitu tadi guru di guguran ditiru sebagai contoh untuk anak-anak di sekolah. Supaya apa? Supaya bahwa menggambarkan senam itu bukan olahraganya anak perempuan saja, tapi juga anak laki-laki. Kadang anak-anak laki-laki disuruh senam itu wangele, masya Allah nih, harus didorong-dorong dulu supaya mau ikut senam. Dan tadi yang Kak Dodi
digunakan untuk RTL yaitu pembuatan senam nggih Kak Dodik nggih. Fokusnya tadi hanya untuk kelas 9, namun setelah penyampaian RTL di Kombelnya Kak Dodik ternyata antusiasnya sangat tinggi, bahkan melebihi bayangan yang Kak Dodik harapkan. Harapannya hanya kelas 9 targetnya untuk pembuatan senam tadi, masing-masing kelas nih Kak Dodik. Ternyata dari kelas 7, kelas 8 pun juga ingin ikut. Nah, itu kan pertanda bahwa ketika kita memunculkan sebuah ide atau gagasan dan kita sampaikan secara runtut dan baik, pasti akan ada tanggapan yang baik juga. Alhamdulillah di SMP 2 Kali Bening tempatnya Kak Dodik ada respon yang sangat positif. Guru-gurunya pun juga merespon dengan positif. Nah, ini kan juga akan menguatkan kita sebagai guru PJOK bahwa kita adalah namanya babat alas salah-salahnya nggih yang mengawali sebuah perubahan-perubahan kecil yang dilakukan secara konsisten nanti akan menimbulkan perubahan-perubahan yang besar. Nanti di SMP 2 Kali Bening akan ada beberapa hasil karya senam kreasi hasil ciptaan dari masing-masing kelas. Dan senam itu harapannya bisa digunakan ketika senam Jumat Sehat di SMP-nya Kak Dodik. Misalnya di bulan Januari mungkin minggu pertama hari Jumat dari kelas 7 apa nanti anak-anak bisa menirukan hasil karyanya. Minggu depannya lagi dari kelas 7 berapa. Nah, ini nanti kan semua akan akan berbagi hasil ciptaan senam kreasinya. Mau lagunya nanti tentang lagu-lagu apa silakan. Yang penting gerakan-gerakannya itu hasil dari karya anak dari kelas masing-masing. Luar biasa nggih. Bahkan tadi juga saya mendengar dilombakan sekalian ya kan. Berarti antusiasnya luar biasa berarti nggih. Tidak hanya sekedar anget-anget belakang nggih, tapi benar-benar respon yang sangat positif dari kepala sekolah maupun guru-gurunya di SMP 2 Kali Bening tempatnya Kak Dodik. Mantap Kak Dodik. Baik, lanjut. Lokawidi gimana monggo? Iya, minta waktunya. Halo, udah dengar ya? Masuk nih. Itu masalah Jumat Sehat. Saya pernah menyarankan Jumat Sehat bukan diisi dengan senam saja. Iya. Harusnya apa? Seperti di program saya, Jumat berkarakter. Minggu pertama senam sehat, minggu kedua makan sehat, bersama di halaman semuanya, semua kelas. Minggu ketiga rohani sehat, yaitu ceramah. Dan minggu keempat adalah bimbingan konseling. Jadi kalau bisa kita memperkaya hasanah hati, bukan hanya raganya yang sehat dengan senamnya, tapi rohaninya dengan pengajian di minggu kedua atau gimana itu. Nah, Jumat Sehat cukup 2 kali pertemuan dalam sebulan. Minggu pertama umpamanya senam sehat, minggu ketiga jalan sehat. Nah, 2 minggu itu diisi untuk ramah atau apa itu bimbingan. Saya yakin semuanya akan masuk. Jadi kita dapat umpamanya makanan minggu kedua tentang Jumat Sehat, yaitu apa? Makan sehat bersama. Hitung-hitung mensukseskan program pemerintah seperti apa makanan sehat bersama rasanya. Yang mungkin kita akan kelakon pada tahun 2025, mudah-mudahan. Nah, mungkin saya solusinya menawarkan kepada teman-teman seperti itu. Saya idenya juga seperti itu, alhamdulillah diterima di sekolah SMK 2 Bawang. Terima kasih. Baik. Sinten dulu nih, Kak Dwin apa Kak Dodik? Monggo sinten Saya.
Saya. Broding monggo. Baik, terima kasih. Langsung saya tanggapi ini Kak Widi. Terima kasih sekali. Dan sebetulnya memang sudah saya melaksanakan seperti yang Kak Widi laksanakan ya. Jadi di tempat saya itu ada 4 malah. Jumat sehat, Jumat bersih, Jumat religi, Jumat literasi. Nah, ketika Jumat sehat ini ya juga bukan hanya senam, kadang senam dulu habis itu makan bersama, kadang juga jalan-jalan ke ke desa, ke gunung dan lain sebagainya juga seperti itu. Tapi ketika Jumat senam, nah ini masalahnya di tempat saya itu ketika Jumatnya senam, nah, kan masa ya Arab Jumat jalan-jalan terus kan enggak, masa ya Arab makan-makan terus kan enggak. Nah ketika Jumat sehat inilah yang jadi masalah. Kadang saya juga menampilkannya di lewat video saja, lewat YouTube atau teman-teman guru melihat YouTube terus anak-anak itu mengikuti gerakannya di belakang. Nah, itu jadi seperti itu Kak Widi, terima kasih. Wah, malah videonya mati maning. Baik. Orang bisa gue. Oke. Kita tampung dulu Kak. Ini menanggapi. Oh. Ya, sama seperti disampaikan Kak Widi. SMP sudah semua Kak Widi. Ya, seperti itu. Kalau di tempat kami itu hari Sabtu. Sabtu sehat, Sabtu bersahabat, Sabtu bersih, dan perwalian. Apa itu umum menyampaikan ada info. Kemudian kita juga kalau literasi itu tiap jam masuk, itu 15 menit anak-anak literasi. Tiap masuk. Jam pertama kita ambil 15 menit untuk literasi. Jadi teman-teman guru yang jam pertama itu terpotong 15 menit untuk literasi. Itu hampir semua yang ada di guru Merdeka kita terapkan. Seperti itu Kak Ibu. Terima kasih. Sangat seru ternyata yang Kak Widi sampaikan supaya adanya kegiatan yang variatif lebih variatif sehingga kegiatan yang dilakukan tidak monoton mungkin harapannya, namun ternyata di tempatnya Kak Dodik dan Kak Dwi khususnya di SMP 2 Bawang, SMP 2 Kalibening itu juga sudah melaksanakan kegiatan yang seperti yang Pak Widi sampaikan. Nah, itu kan berarti sudah jalan semua penerapan-penerapan dari Kurmer selama ini terkait literasi, terkait apa itu dan itu sudah dilaksanakan. Dan monggo yang teman-teman SD nih, saya pengen dengar Kak Didin kok. Kak Didin, where are you? Cek. Oke, masuk sekali Kak Didin. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar untuk sebelum membahas tentang sehat-sehat. Kalau di tempat saya Senin sampai Sabtu itu sehat terus, Kak. Apalagi anak SD yang setiap hari bawa bekal, itu udah dipastikan sangat sehat sekali, alhamdulillah. Dan untuk mengenai RTL kemarin, kebetulan di SD saya kan kepala sekolahnya ngampu. Ya, kebetulan kepala sekolahnya ngampu. Jadi pas kemarin itu beliaunya datang dan mengikuti dan sangat menyepot sekali untuk kegiatan yang saya lakukan kemarin untuk memaparkan apa yang saya akan lakukan. Dan kebetulan juga gurunya itu di sini kurang. Ada 2 kelas yang kosong. Jadi guru PJOK kadang juga membantu dan guru PAI, guru agama. Nah, jadi kemarin pas pemaparan saya lakukan dengan semua guru dan alhamdulillah sekali sangat mendukung. Sangat mendukung sekali. Dan sangat antusias untuk gurunya siap ikut untuk meramaikan. Karena mungkin
nggak cuma di SD, mungkin juga di SMP dan juga di SMA, kehadiran guru PJOK itu sangat dinanti oleh semua murid. Sangat-sangat dinanti oleh semua murid, dan juga di musim hujan seperti ini, Kak. Untuk kegiatan kemarin berjalan lancar, sangat di spot, dan kebetulan tidak ada halangan, dan alhamdulillah lancar sampai selesai, dan di nggak dikira hampir 1 jam, ya hampir 1 jam, karena terlalu asik untuk membahas apa yang saya akan lakukan, yaitu tentang permainan tradisional kasbol, ya, yang menggunakan botol. Itu malah dibahas sama ibu kepala sekolah. Sangat serius sekali, tanggapannya sangat bagus sekali. Itu kalau nggak di stop bisa 1 jam lebih. Beliaunya nggak tahu sih, beliaunya nggak tahu. Seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kebetulan ini juga lagi nunggu kantor, cuman ada guru senior cuman berdua tok, yang lain lagi pada acara. Hujan deras banget. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. mumpung lagi tatap maya ya, on cam ya yang bicara. Kalau Tapka sih nggak perlu on cam. Biar On cam-nya pas foto mawon mungkin, Pak. Biar terasa seperti ketemu langsung gitu. Nah, setuju itu. Ya nanti tak beli makanan dulu sebentar. Oke. Kak Didin menyampaikan RTL kemarin di Kombelnya memang lumayan panjang durasinya, hampir kurang lebih 1 jam kurang lah, terkait permainan tradisional kasbol, pasti botol kemarin. Kan mungkin agak unik sehingga mendapat perhatian dari kepala sekolahnya, dan kemarin yang saya lihat di video ini memang seperti itu, seperti yang disampaikan oleh Kak Didin. Tanggapan dari kepala sekolah agak serius mendakapinya, karena memang ingin tahu sekali tentang kasbol itu seperti apa sih, itu buat apa. Nah, sehingga memang sangat menarik kemarin yang sempat Kak Didin sampaikan di Kombelnya. Di sini teman-teman semua yang sudah mengirimkan RTL itu kurang lebih ada sekitar 7 orang, termasuk Kak Pani. Kak Pani, halo Kak Pani. Hadir, Kak. Kak Pani sudah. Malah kemarin juga mengisi di MGM kan apa Kak Pani? Kebetulan itu diminta tolong, itu sebenarnya ada Kak Dodik dan Kak Farizal itu yang layak sebagai istilahnya narasumber di MGMB Korda 4 khususnya. Kak Pani boleh berbagi, Kak Pani, terkait apa yang sudah Kak Pani lakukan, baik di Kombel sekolah maupun di Kombel luar sekolah, itu di Korda, di MGMP maksudnya. Keren sekali kemarin Kak Pani, luar biasa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semua pada rekan-rekan kakak-kakak di program PKG tahun 2024. Sebenarnya kita hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman di sini. Tadi saya sudah sangat istilahnya antusias menyimak, khususnya pada pengalaman dari kakak semua, ada Kak Dode, Kak Dwi, Kak Didin, Kak Widi. Itu dari tugas RTL yang telah dilakukan pada dasarnya sih sama, artinya yang saya lakukan di SMP Negeri 1 Karangkobar. Kebetulan kemarin saya mengambil tema tentang sehat atau jasa jaga sehat, yang kepanjangan dari Jumat Sabtu, jiwa dan raga sehat. Itu tema atau topik yang saya angkat di sekolah kami.
Itu antusias sekali, baik kepala sekolah maupun guru-guru yang lainnya itu sangat-sangat mendukung. Dan ini pun merupakan bagian dari program P5 lah. Kebetulan saya masukkan sebagai salah satu kegiatan dari kokurikuler di sekolah kami. Karena berkaitan ya antara program P5 dengan program kokurikuler. Yaitu rencananya memang dilaksanakan setiap hari Jumat dan Sabtu. Nah, kebetulan di bulan ini, bulan Desember, ini terakhir itu seharusnya sih di tanggal 7 besok, tanggal 6. Kebetulan ada SAS lah, itu ditunda atau diganti dengan minggu berikutnya. Dan itu pun sudah saya uji cobakan di minggu kemarin sebenarnya itu. Jadi sudah saya lakukan kegiatan senam bersama, senamnya yaitu berupa senam SKJ pelajar. Nah, itu bagian dari materi pelajaran PJOK, jadi khususnya kelas 7 itu sudah mereka itu bulan Oktober sudah diperkenalkan dan sudah mencoba untuk latihan, bagian dari penilaian juga. Jadi mereka yang kelas 7 itu tidak asing lah dengan senam pelajar karena mereka sudah melakukan. Nah, kemudian untuk tantangannya sih memang khususnya siswa laki-laki ini tidak di sekolah saya juga, hampir di tiap-tiap sekolah memang yang siswa putra itu cenderung mungkin mereka malu untuk melakukan gerakan yang seperti cewek. Nah, entah sebenarnya sih tidak ada perbedaan antara laki-laki maupun perempuan toh. Pada dasarnya untuk kegiatan senam ini adalah untuk menjaga kesehatan. Nah, ini akan saya tampilkan juga sebenarnya untuk istilahnya program yang telah saya istilahnya rancangannya ini itu ini sudah tertampil apa belum ya, Kak? Cek. Belum tampil, Kak. Oh. Gigi. Nah, ini. Lah wong susune ana ora ya ora tampil. Anak iki. Kita tampilkan ya. Ini monggo. Nah, ini Pak, aku sudah tampil belum ya? Muncul orangnya ini. Ya. Nggak tampil, Kak. Nah, ini sebagai pamflet itu setiap hari Jumat tidak hanya senam tapi juga ada kegiatan keagamaan. Itu kaitannya dengan tema P5 kali ini, pengguna jiwa dan raganya. Itu pendalaman kitab suci. Nah, di sini guru PAI itu telah dibagi waktunya ataupun mendapatkan tugas bagaimana siswa kelas 7 itu menghafal juz amma dan menghafal surat-surat pendek sesuai dengan level kemampuan. Nah, kebetulan di olahraga ini saya tampilkan yaitu senam SKJ-nya. Juga ada kegiatan tentang kesehatan mental dan makan bergizi lah. Kebetulan untuk kesehatan mental kemarin hari Sabtu tanggal 30 itu kami mengundang narasumber dari Banjarnegara mengisi kegiatan tentang istilahnya menjaga kesehatan mental. Sedangkan yang makan bergizi ini setiap hari Jumat dan Sabtu kami meminta, guru-guru juga meminta kepada siswanya untuk siswa membawa bekal makan yang mengandung tidak hanya karbo, protein, kemudian vitamin dan serat. Nah, ini yang sudah kami lakukan di SMP kami. Nah, selanjutnya untuk kedepannya itu kan kebetulan untuk rencana kegiatan berikutnya itu di semester depan jadi bulan Januari ini istilahnya akan tetap kami lakukan sesuai dengan tujuan ataupun program yang telah kami sepakati. Nah, kemarin pada saat musyawarah ataupun koordinasi dengan guru-guru kebetulan yang saya kirimkan tugas di LMS itu hanya beberapa guru karena itu bukan istilahnya tim yang kami kondisikan yang kebetulan tim tersebut bertanggung jawab
untuk melaksanakan tugas tema kali ini. Itu, Pak. Jadi untuk kegiatan RTL ini juga saya pikir sangat-sangat baik sekali, artinya sebagai pembelajaran khususnya bagi saya juga, kemudian juga berbagi informasi kepada rekan-rekan guru di sekolah kami. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa nggih, Kak Pani nggih. Saya juga merasa ikut senang sekali ketika panjenengan semua di sini selain sebagai ujung tombak mungkin nih di kegiatan-kegiatan sekolah, entah itu P5, entah itu kegiatan ekstra, ditambah lagi mungkin sudah menjadi bagian penting dari sebuah MGMP, mengisi kegiatan di MGMP. Saya juga merasa senang sekali. Karena apa? Teman belajar di kelas ini ternyata semuanya bermanfaat, entah di sekolah maupun di luar sekolah. Panjenengan orang-orang hebat yang semoga bisa menularkan aura kehebatannya, aura positifnya ke teman-teman yang lain. Nah, seperti yang Kak Pani tadi jelaskan, sudah buat di SMP Karangkobar, Kak Pani, SMP di SMP 1 Karangkobar lah. Kemarin di MGMP itu kebetulan saya hanya ya istilahnya ya terpaksa lah karena mewakili dari teman-teman yang ikut PKG. Saya mau tampil itu sebenarnya selain dari Kak Farizal, Kak Dodik, juga ada Kak Aan dan Kak Septian. Itu mereka memang istilahnya saya anggap layak lah, lebih paham dan berpengetahuan luas seperti itu, Kak. Baik. Kalau aja kayak kue. Asik sekali kemarin, Kak Fani luar biasa kemarin. Jos. Kak Fani itu ditawari sekali sama ketua MGB langsung siap gitu. Luar biasa. Jos gandos Kak Fani. Ora rasa saling merendah. Wong ditunjuknya jane yo gelem Mas Dodik kok. Kak Dodik itu luar biasa, YouTuber sejati. YouTuber sejati nggih. Baik, hebat sekali kakak-kakak semua. Tadi yang baru bergabung ada Kak Eko. Kak Eko, where are you Kak Eko? Ya, alhamdulillah Kak. Alhamdulillah. Meriang malah ke. Waduh. Greges apa Kak? Silahkan disampaikan biar sembuh meriangnya pengalaman membuat RTL kemarin, mewakili fasilitator ini. Payah guru olahraga meriangan nih lah. Kepriye ceritane? Lagi diwai nikmat. Tadi ndak kedengeran Pak Anggo juga ndak ngotek. Saya tidur di dapur ini. Oke. Nggih Kak Eko nggih. Sedang sakit lekas sembuh Kak Eko, oke. Amin. Mungkin itu nggih sedikit paparan dari teman-teman terkait praktik baiknya tentang rencana tindak lanjut yang sudah dilakukan oleh kakak-kakak semua di Pombel sekolah masing-masing dengan berbagai program masing-masing yang tentunya dan harapannya bisa dilaksanakan sesungguh-sungguhnya. Karena apa? Panjenengan sudah memberikan sebuah ide atau gagasan terkait kegiatan dari PKG PJOK yang nantinya sudah bukan nantinya tapi sudah disampaikan ke teman-teman di Pombel dan teman-teman sudah mengetahuinya, dan alangkah baiknya untuk bisa dilakukan entah di semester atau setelah asas, setelah sas. Nah, monggo itu akan lebih menguatkan panjenengan semua
dan sebagai menjaga marwah guru PJOK sejati ya ada pribadi guru PJOK sejati, membuat ide gagasan yang baik dari sehingga semakin kuat, semakin hebat guru-guru PJOK di Banjarnegara, khusus terlebih lagi di seluruh Indonesia. Kakak semua dari RTL yang sudah panjenengan kirimkan, selanjutnya ada kegiatan lagi yaitu tentang bukti karya. Apa itu bukti karya? Mungkin di sini sudah ada yang tahu. Saya yakin pasti ada yang tahu apa itu bukti karya. Mungkin yang sudah sering sekali berkecimpung dengan PMM pasti sudah tahu lah bukti karya. Pak Widi udah tahu pasti kan bukti karya. Pak Widi, saya yakin pasti udah tahu. Sekolah penggerak. Alhamdulillah sudah tahu. Banyak sekali dari modul ajar, iya, karya ilmiah dan sebagainya. Iya. Sudah kirim itu di PMM malah banyak. Nah, iya. Alhamdulillah. Terkait bukti karya di PKG PJOK ini, kakak semua nantinya akan membuat salah satu komponen yang akan dikirimkan sebagai bukti karya panjenengan sebagai bukti otentik dalam kegiatan PKG PJOK ini. Dan pengiriman bukti karya ini juga sebagai salah satu prasyarat kelulusan mandan penting prasyarat kelulusan panjenengan di kegiatan PKG PJOK ini. Nah, apa saja itu terkait bukti karya? Sebentar akan saya bukakan dulu. Sudah muncul kakak-kakak semua? Sudah nggih? Sudah. Baik. Kita akan bergeser sebentar ke bukti karya. Bukti karya sudah ada tempatnya di platform Merdeka Mengajar atau PMM kakak-kakak semua. Itu simbolnya itu seperti kotak warna merah. Bukti karya di PMM untuk diseminasi PKG PJOK. Nah, topik bahasan hari ini selain panjenengan mengerti alur pembuatan bukti karya PKG PJOK, kemudian bagaimana mengunggahnya. Kita review dulu, merecall kembali kegiatan kita dari awal di mana kita di minggu pertama sampai minggu kelima ada kegiatan pembukaan dan materi orientasi dulu di dinas kemudian lanjut di dinas secara online maksudnya, mohon maaf. Kemudian pembelajaran asinkron dan tatap maya. Setelah itu di minggu ke-6 panjenengan ada pembukaan di dinas untuk kegiatan luring tatap muka, lanjut tatap muka kurang lebih 1 minggu Nah, setelah itu ada kegiatan tes tes akhir kalau nggak salah. Nah, setelah itu masuk ke minggu 7 sampai 10 masih di aksi nyata, masih di modul 3 sampai RTL. Nah, kita sampai pada minggu ke-11 dan 12 di mana kita sudah sampai di penghujung program ini
kita RTL sudah beberapa yang mengirimkan. Tadi saya cek lagi ternyata Kak Yuni juga mengirimkan, namun videonya belum dikirimkan, tapi filenya sudah ada Kak Yuni. Kasih ke Yunifah ya. Kemudian untuk minggu ke-11 nanti panjenengan akan membuat bukti karya. Sebagai bagian dari kurikulum program pengembangan komunikasi guru PJOK atau PKG PJOK, peserta diminta untuk berbagi inspirasi dengan membuat dan mengunggah bukti karya yang berhubungan dengan materi yang dipelajari selama mengikuti program ini, serta menjadi salah satu prasyarat kelulusan PKG PJOK. Bukti karya adalah produk orisinal, bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Wajib dibuat dan dikumpulkan berdasarkan proses validasi fasilitator. Oke, jadi kakak semua nanti harus mengunggah ini nih bukti karya, karena sebagai salah satu prasyarat kelulusan. Berarti kira-kira kalau nggak mengirimkan bagaimana? Resiko ditanggung penumpang, nggih. Saya nggak bisa bantu lebih kalau panjenengan nggak mengirimkan tugas-tugas, nggih. Nah, ini produk harus orisinal. Ori nggak boleh hasil mungkin plagiat punya temen tinggal diganti foto atau apanya, nanti akan tercek di plagiasinya nanti. Kemudian ini wajib dibuat dan nanti akan saya validasi dulu apakah ini sudah memenuhi kriteria atau belum. Jika belum, harus diperbaiki sesegera mungkin. Dan jika sudah, berarti panjenengan aman, aman. Oke. Kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Yang pertama, untuk karya video, pastikan gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Nah, bagaimana dengan misalnya, makanya ketika membuat video bolehlah pakai mikrofon wireless yang ditempel di kerah baju, itu boleh untuk mempermudah suara kita masuk, nggih. Kemudian gambar, nah resolusinya pakai yang agak tinggi, jangan yang 360, pakai ya minimal dia 720 atau enggak 1080, itu sudah bening, nggak pecah juga. Nah, isi karya video maupun dokumen PDF tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, dan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila. Wes ini pakai kartu merah nih kalau udah kayak gini, mengusur unsur sara, pornografi, ujaran kebencian, bahkan membuat ideologi baru yang bertentangan dengan Pancasila, itu kartu abang pokoknya. Kemudian video yang menampilkan wajah dan identitas peserta didik wajib mendapatkan surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik terkait. Karya bukan merupakan hasil plagiasi karya orang lain. Mohon cantumkan kredit atau sumber referensi karya Anda. Kakak-kakak semua, nanti panjenengan ada beberapa pilihan untuk bukti karya. Nanti akan saya jelaskan per slide, nggih, pelan-pelan, nggih. Nah, nanti jika ada pertanyaan boleh tanya nanti. Alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, kakak-kakak semua, untuk RTL sudah, nggih. Nanti kita sudah sampai pada setelah ini nanti panjenengan akan fokus untuk unggah draft dulu bukti karyanya, sudah ada di LMS, di bukti karya yang bawahnya itu BK.1 unggah draft bukti. Ini ada yang masuk sebentar. Oh, Kak Yuni.
Nanti setelah mengunggah di draft bukti karya, nanti kita ada kegiatan refleksi bukti karya. Ini merupakan tetapannya terakhir di kegiatan PKG PJOK ini. Harapannya nanti semuanya bisa ikut gabung di kegiatan nanti, refleksi bukti karya. Dan setelah itu panjenengan juga diharapkan bisa berbagi bukti karya di LMS ini. Nanti ada alur yang kira tinggi dan mengisi umpan balik penyelenggaraan. Sebagaimana unggah draft dulu nanti nggih, kakak-kakak semua akan mengunggah draft. Kemudian tadi ada apa namanya tadi, menyantumkan surat pernyataan jika videonya memuat melibatkan peserta didik. Nah, itu sudah ada di LMS, kakak-kakak semua bisa dibuka nanti untuk unduh lembar surat persetujuannya, nanti ada di LMS. Kurang lebih seperti ini kakak-kakak, isinya nanti akan diketahui oleh panjenengan dan mendapat asman dari kepala sekolah. Nah, di sini ada 3 kategori pemilihan bukti karya. Nanti ada praktik baik, ada praktik pembelajaran, dan juga RPP atau modul ajar. Di mana jika panjenengan memilih praktik baik untuk bukti karyanya, di sini kurang lebih pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen atau video. Nah, yang dimaksud di sini nanti panjenengan jika memilih praktik baik ya, nanti panjenengan bisa membahas salah satu modul di PKG PJOK ini, baik modul 1, modul 2 atau modul 3 yang kiranya panjenengan kuasai dan ingin panjenengan bahas. Namun di sini ada salah satu referensi terkait keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, sehingga nanti panjenengan bisa mengulang nih. Nanti misalnya kan dulu ada yang namanya isu-isu sosial, pernah ada juga strategi mengajar, ada juga yang lain mungkin terkait aset-aset atau terkait pembelajaran SCL, student center learning. Nah, itu bisa panjenengan bahas secara mandiri, secara sendiri, kemudian panjenengan rekam, panjenengan seperti sedang membahas materi itu untuk bisa disebarluaskan ke teman-teman yang lain. Nah, jadi intinya panjenengan jika memilih praktik baik, panjenengan akan mengulas salah satu modul, jangan semua salah satu modul saja yang mungkin kira-kira panjenengan menarik untuk diulas. Nah, kemudian panjenengan paparkan itu dan direkam. Boleh secara berdiri atau duduk atau seperti orang membacakan berita, itu boleh. Itu berarti karena hanya diri sendiri tanpa melibatkan peserta didik, sehingga tidak perlu mengunggah surat yang ada di LMS tadi. Yang kedua, praktik pembelajaran. Di sini berarti proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Peserta dapat membuat karya ini dalam bentuk video maupun dokumen PDF aksi nyata. Untuk yang ini panjenengan bisa membuat, kalau memilih praktek pembelajaran dulu kan panjenengan sudah membuat aksi nyata Nah, video aksi nyata itu bisa digunakan lagi kakak-kakak semua.
Namun berarti harus melampirkan surat pernyataan karena melibatkan siswa. Jadi panjenengan hanya mengunduh surat itu, kemudian panjenengan isi, ditandatangani oleh kepala sekolah dan di panjenengan, kemudian melampirkan link dari video aksi nyata yang mungkin disimpan di Google Drive maupun di YouTube. Pokoknya dipermudah banget. Tidak ada mungkin berarti ini membuat video lagi yang baru. Oh boleh, cuma hemat saya pakai saja yang kemarin aksi nyata. Itu kan juga orisinil, panjenengan yang mengajar sendiri, bukan robot dan bukan orang lain kan. Nah seperti itu. Itu jika memilih praktek pembelajaran. Nah jika panjenengan memilih RPP atau modul ajar, berarti panjenengan akan membuat RPP atau modul ajar terkait pembelajaran PJOK, mau jenjang SD, SMP, SMA, ataupun kelas berapa, terserah panjenengan. Karena kita guru mapel, tidak harus di kelas 1, tidak harus di kelas 9, tidak harus di kelas 12 misalnya. Nah, mungkin jika panjenengan membuat, sudah dipasrai, oh Kak Dodik hanya mengajar di kelas 9, berarti fokus kelas 9. Oh Kak Dwi hanya kelas 7, berarti di kelas 7. Nah, monggo panjenengan mau membuat RPP boleh. RPP pun tidak harus menggunakan unduh surat, tidak harus karena tidak melibatkan siswa. Tapi buatlah yang sekomplit-komplitnya untuk RPP atau modul ajar. Dan jangan misalnya di PMM kita unduh, kita ubah saja namanya, nanti akan kartu merah karena akan melanggar plagiasi. Sistem akan membacanya jika hanya seperti itu, Kak. Kecuali panjenengan sudah punya ide sendiri terkait RPP atau modul ajar, nah nanti insya Allah akan lolos di tahap plagiasi. Kalau dulu saya menggunakan yang praktek pembelajaran, saya gunakan video aksi nyata saya, videonya kan masih ada di YouTube, nah itu tinggal disalin, kemudian unduh surat yang pernyataan dari kepala sekolah atau persetujuan yang sudah ada di LMS, tinggal dicantumkan saja. Nanti di LMS panjenengan unduh suratnya, kemudian linknya disematkan di kolom komentar. Selesai. Nah nanti karena kemarin ada himbauan dari Fasil Pusat, jadi untuk sekarang ini panjenengan tidak usah mengunggah di PMM terkait bukti karyanya, Kak. Cukup mengunggah di LMS saja, sudah sangat digampangkan lagi. Kalau zaman saya dahulu itu harus mengunggah di PMM di bukti karya, kemudian baru mengunggahnya lagi di LMS, 2 kali kerja. Kalau sekarang enggak, jadi hanya mengunggah di LMS. Mau praktek baik, mau praktek pembelajaran, atau mau RPP atau modul ajar. Oke, saya tak ngempos dulu, monggo yang bertanya, monggo. Pak Pani. Monggo. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini kalau berbagi praktik yang kemarin saya lakukan di MGMP itu apakah bisa ya? Tapi maksudnya saya gini, kebetulan kan video pas kegiatan di MGMP Korda 4 itu saya sudah istilahnya berbagi praktik lah. Yeah. Tapi belum untuk durasi videonya itu enggak lama. Artinya hanya beberapa menit, apakah bisa di-upload nantinya, disertakan juga dengan materi-materi yang berupa PPT maupun hasil notulen dari kegiatan tersebut, itu langsung bisa saya upload atau bagaimana itu, Pak? Baik, saya tanggapi dulu ya, Kak. Di mana untuk praktek baik ini saran dari sistem atau dari panduan kegiatan ini yaitu panjenengan merefleksikan
modul-modul yang sudah panjenengan pelajari. Dulu kan banyak sekali nih di modul 1 ada terkait refleksi, terkait sumber daya berbasis kekuatan atau aset, kemudian pembelajaran PJOK berpusat pada peserta didik, kemudian ada juga isu-isu sosial dalam PJOK, ada pula partisipasi peserta didik yang mungkin disabilitas, eksklusivitas, dulu kan pernah nggih adil gender, kemudian ada pengembangan kurikulum PJOK, ada pula pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, itu bisa panjenengan review, Kak, untuk praktik baik. Iya. Nah, kalau yang kegiatan di MGMP itu, apakah kemarin mereview itu atau bukan? Bukan, nggih? Kebetulan kemarin topik atau materi yang saya berikan kepada teman-teman di MGMP itu dengan judul berbagi praktik baik peran guru PJOK dalam pengembangan diri dari lapangan menuju kehidupan siswa secara holistik. Itu memang sebagai penjabaran atau kesimpulan dari rangkaian kegiatan PKG ini kan. Seperti itu, Kak. Oh, nggih. Namun jika Kak Pani mungkin mau membuat yang baru, misalnya mau mereview salah satu modul, itu alangkah baiknya Kak Pani. Jadi kalau untuk yang kemarin praktek baik kemarin, jikalau itu konteksnya terkait refleksi modul atau hasil keterampilan mengajar PJOK, oke lah, mungkin bisa. Tapi jika di luar itu, saya sarankan mending review modul kelas 1 saja, Kak. Yang Kak Pani mungkin menarik menurut Kak Pani, isu sosial atau mungkin apa, itu tidak. Dan untuk durasi waktunya pun tidak dibatasi. Harus 10 menit, harus 2 menit, monggo. Se-fleksibel panjenengan. Yang penting itu produk orisinil yang panjenengan buat. Untuk praktik baik. Oh gitu. Nih. Pak Widi? Ya. Gimana Kak Pani? Sudah selesai apa belum Kak Pani? Sudah. Monggo silakan Kak Widi. Oh ya, terkait dengan unggah bukti karya. Di sini saya menanyakan face to face lah. Iya. Nggak langsung jawab satu persatu, biar lebih bahasa sederhana. Di sini rencana saya di sini sudah ada semua. Saya mencoba yang bertanya tentang praktik baik. Ya. Dalam arti pengembangan diri. Dulu pengembangan diri saya untuk angka kenaikan kredit berupa hasil pameran olahraga tingkat nasional di Yogyakarta. Di pameran itu berbentuk karya. Karya saya adalah berupa gambar-gambar di pameran. Apakah boleh mengirim, ya, meskipun sudah lama itulah, meskipun belum berdua tahunan lah itu saja saya bertanya dulu seperti itu. Oke. Gimana tanggapan Kak Wasil? Ya. Jadi kakak-kakak jika ingin memilih praktik baik, karena di sini sudah ada rambu-rambunya, untuk praktik baik itu adalah berupa refleksi modul materi, bukan modul aja, bukan modul materi hasil dari kegiatan PJOK ini. Nah, yang ini jadi sudah sangat jelas ini. Jika panjenengan ingin memilih praktik baik, reviewlah salah satu modul untuk dijelaskan dan divideokan. Seperti itu, Kak. Misalnya Kak Widi ingin mereview tentang isu sosial PJOK, boleh sekali direkam, nanti
dipaparkan sendiri terkait itu, nah boleh. Itu sangat-sangat original malah itu. Oh, kirain itu karya pengembangan diri yang kuncinya ada embel-embel pengembangan diri. Iya, Saya nggak fokus ini pada fokusnya bacaan. pada kegiatan PKG PJOK ini, Kak. Karena kita kan Oh. sedang mengikuti PKG PJOK. Jadi itu intinya memilih modul-modul yang sudah disampaikan. Oke, betul. Oh ya ya. Kak Widi menarik atau paling dikuasai oleh Kak Widi, monggo di review. Ya seperti Kak Fasil tadi katakan, videonya berupa bulat duduk, berdiri, atau ekspresinya yang gimana, yang penting ada videonya Boleh, gitu. boleh, iya. Mau sambil kayak pembawa berita itu, sambil duduk di atas meja, boleh, sangat boleh. Atau di santai lagi di bawah pohon, di video, boleh. Boleh membaca ya, sambil baca atau gimana? Boleh, nggak apa-apa, monggo, terserah Kak Widi mau bagian. Ya, terima kasih, ya, dah, mudah. Oke. Ya, terima kasih. Adakah yang ingin nomor 2 itu praktek pembelajaran, ada nggak? Halo, Kak Dwi. Terima kasih. Untuk saya rencana memang praktek pembelajaran karena sudah punya video yang dibuat kemarin untuk aksi nyata. Ini yang saya tanyakan terkait lembar pernyataan, pengambilan gambar atau video itu minta tolong nanti untuk poin-poin yang perlu diisi itu kan tadi sudah saya buka ada beberapa poin yang belum saya pahami. Mungkin ada contohnya ya, mungkin Pak Fasil sudah pernah membuat itu. Minta tolong dikirim nanti. Oke, nanti untuk kan itu nanti cuma gimana? Untuk yang praktek pembelajaran itu kan cuma mengunggah video yang pernah kita buat di aksi nyata dan surat pernyataan itu ya. Iya, betul. Ya. Ya, makasih untuk itu. Oke, saya tanggapi dulu nggih. Jadi jika teman-teman kakak-kakak semua ada yang memilih praktik pembelajaran, saya sarankan saja biar nggak ahli kerja nggih. Tadi kami juga sudah kok buktikan nggak video balik kapora. Nah, saya jawab, saya mudahkan saja. Boleh pakai yang aksi nyata saja, Kak. Jadi panjenengan tidak membuat 2 kali atau 3 kali pembelajaran nggih dengan siswa karena kan sudah di asas atau sas mungkin nggih. Tidak ada KBM lagi. Nah, untuk menghemat kegiatan itu alangkah baiknya video yang kemarin panjenengan buat di aksi nyata itu digunakan untuk bukti karya. Linknya kan sudah ada nggih, Google Drive atau YouTube, dikirimkan di LMS di kolom chat, kemudian untuk salinan lembar pernyataan peserta PKG PJOK karena memuat pengambilan gambar anak baik foto maupun video itu juga diunggah seperti biasanya Kak. Itu untuk memperkuat bahwa kegiatan bukti karya ini ternyata melibatkan anak. Nanti untuk nama pesertanya itu bisa kan satu kelas nggih. Enggak, jangan per anak, jangan. Kolektif saja, misalnya kelas 7. Nah, nama instansi dari SMP 2 Bawang. Tahun pendidikan PJOK tahun 2024. Jenis bukti karya yang dipilih tadi praktik pembelajaran seperti itu. Nanti tinggal dicenang-cenang saja. Nanti akan saya kirimi juga yang punya saya dulu nanti. Untuk gambaran panjenengan jika untuk memilih yang praktik pembelajaran. Untuk tanggal pembuatan itu ajak pada saat kita panjenengan saja. Berarti dulu. Berarti sama ya? Sama, okay.
Di hasil nyata kan tidak ada salinan ini, berarti Nggak tidak ada. menyebutkan tanggal. Kalau Oke. ini kan, Betul. iya, makasih. Oke. Terus adakah yang ingin memilih RPP atau modul ajar, ada nggak? Jika ada, Sebenarnya sih ada, tapi bukan mempertimbangkan lah. Di ya, antara 3 ini kok malah iya. yang terbaik. Dipilih saja yang paling gampang menurut Kak Widi, menurut Kak Eko, monggo. Pak Fasil. Kayaknya kalau saya cocok video saja lah. Nggak apa-apa Kak Dodik, monggo. Aksi nyata. Iya, Video aksi nyata saja lah. ringkes ya Kak. Iya, harus dilaksanakan kan udah dine mancingnya suwe. Monggo Kak Eko. Iya. Kalau aksi nyata mungkin sudah semua punya ya. Kalau yang RPP itu gimana Pak? Pak, Kalau Saya- RPP, enggak gimana monggo? saya malah cenderungan RPP itu malah semuanya sudah punya kayak modul itu. Yang sudah direnovasi dari bukan dari PMM, dari BMP, pasangan kita renovasi gitu. Kita tambahkan dengan kondisi dan situasi di sekolah masing-masing. Yes. Kalau yang PP modul itu gimana? Oke. Kalau terkait misalnya kayak kau milih yang modul ajar nggih atau RPP nggih, ini panjenengan buat 1 kali pertemuan saja terkait pembelajaran PJOK di SMA Bawang Kak. Monggo di kelas berapa itu yang penting hasil ketikannya Kak Eko. Karena takutnya jika Kak Eko mungkin dapat dari sumber lain, Kak Eko ambil, kemudian Kak Eko hanya mengganti beberapa saja, nanti untuk akurasi plagiasinya mungkin perbandingannya nggih nggak lulus gitu. Oke. Oh ya, benar. Saya tanya Kak Fasil Nggih. mengenai, maaf ya, Mas Eko, tetap Oke. kembali bertanya biar RPP-nya gamblang. Ini saya juga mau bertanya yang RPP atau modul ajar yang Kak Fasil barusan sampaikan itu untuk 1 kali pertemuan. Padahal di RPP itu ada minimal 2 kali pertemuan. Ya. Pengetahuan saya kalau RPP 1 pertemuan di dalam kurikulum Merdeka itu tidak ada. Ya. Lah kok bisanya apa dipecah-pecah untuk 1 pertemuan? Dari pertanyaan apa boleh? Saya nggak pernah dengar seperti itu dari yang saya lakukan, dari yang pernah saya diklat dari guru penggerak. Terima kasih. Baik. Terkait untuk jumlah pertemuan nggih, bahwasanya Kurmer ini di kurikulum Merdeka itu guru itu sangat mungkin penangkapannya saja nggih, penafsirannya saja nggih, tidak dibebankan harus menggunakan format baku, misalnya harus 1 kali pertemuan, 3 kali pertemuan 1 RPP. Bahkan RPP 1 kali pertemuan pun boleh. Nanti untuk pertemuan kedua buat lagi juga nggak masalah. Cuma ringkesnya di sini kalau panjenengan buat 1 sampai 3 kali pertemuan nanti terlalu banyak. Nah, saya hanya mengefisienkan saja. RPP 1 kali pertemuan pun tidak ada yang salah. Boleh sekali. Nah, itu malah menghemat waktu panjenengan untuk membuat RPP-nya. Namun jika panjenengan ingin 2-3 kali pun nggak masalah juga, boleh-boleh juga. Itu. Ya, terima kasih Pak Sil. Yang penting hasil karya sendiri Kak, itu aja. Ini agak repot ini. Kalau harus ketik sendiri apa, wah, ini repot. Ya udah, kembali ke pembelajaran saja lebih nyaman. Yang penting tidak pakai alat sekolah ya. Iya. Video bae wis video lah, sekarang orisinil banget kowe. Ya, lah, pengen variasi kok, karyanya kok. Kalau modul itu saya ya, dulu pas PPG sih memang membuatnya harus sekali pertemuan per pertemuan. Iya.
harus ketik sendiri apa deh orat-oratan. Kalau Kak Widi kan mau garing di tok. Plagiat ya Kak Widyo. Ada ngasih. Orisinil kabeh. Nah, guru penggerak plagiat. Orang istilahnya wis lulus sensor. Nah, seperti itu, Kak. Tadi Kak Budiman mau tanya, Kak Budiman, monggo Kak Budiman. Tapi sudah sama itu sama Kak Dodi itu. Oh, gitu ya. Mewakilkan. Oke. Jadi untuk bukti karya nggih sangat dimudahkan sekali kakak-kakak semua, tidak harus mengunggah di PMM, di bukti karya nggih. Nanti panjenengan cukup mengunggah di LMS saja. Makanya saya kemarin bilang tugas terberat itu di RTL sebenarnya, karena harus bertemu dengan banyak orang, melibatkan banyak orang, dan harus paparan di situ. Kalau untuk selanjutnya malah sudah nggak terlalu berat menurut saya, okay? Dan panjenengan alhamdulillah sudah hampir separuh dari kelas ini yang sudah mengirimkan RTL-nya, dan sudah saya lihat satu persatu, okay? Oke, saya sangat mengapresiasi yang apa yang sudah panjenengan lakukan di kegiatan RTL ini. Baik, untuk bukti karya, adakah yang ingin bertanya atau mungkin kurang jelas dari apa yang saya sampaikan? Kak Pani. Ya Kak, untuk pengumpulan bukti karya tersebut kan di bulan Desember. Okay. Nanti setelah kita semua mengirimkan bukti karya tersebut, untuk perkiraan sih ya, untuk sertifikat kelulusan itu apakah masih di bulan Desember atau tahun depan ini, karena juga kebutuhan untuk pengisian e-kinerja juga di tahun 2024, karena juga memburu waktu, istilahnya juga tagihan dari kepala sekolah kemarin sudah mengingatkan kepada guru-guru yang di sekolah kami itu untuk segera menyelesaikan PMM, padahal informasi yang terbaru ini bahwa untuk tahun depan belum tentu pengisian e-kinerja itu melalui PMM, mungkin akan ada aplikasi yang baru, entah seperti apa. Nah itu, kemudian yang terakhir ini untuk kaitannya dengan, mohon maaf ini kemarin sudah pencairan untuk pulsa, apakah nanti ada pencairan tahap kedua, apa ketiga atau keempat? Ya. Baik. Terima kasih Kak Pani, kembali menyemangati teman-teman yang mungkin sudah mulai ngantuk di ujung kegiatan kita. Yang pertama, sertifikat kegiatan PKG ini kapan keluarnya? Insya Allah di bulan Desember Kak. Cuma untuk rentang waktunya mungkin apakah selang 1 minggu atau berapa, kami belum bisa memastikan, tapi tetap di bulan Desember ini. Insya Allah cepat Kak Pani, insya Allah cepat. Ini kan juga banyak yang sedang menunggu, termasuk juga saya juga menunggu juga Kak Pani. Nah, juga menunggu sama seperti panjenengan untuk ekin di PMM Iya. Itu kan bobotnya juga lumayan tinggi, tertinggi malah itu 128 poin, sama seperti sertifikat guru penggerak nih Kak. Kemudian kemarin sudah ada lunting lagi di BNI kurang lebih nominalnya 150.000 kalau nggak salah. Betul nggak? Apa ada yang lebih? Ya segitu angkanya. Itu uang pulsa untuk 1 bulan. Nah karena panjenengan mengikutinya 2 bulan, nanti berarti masih ada 2 keluntingan lagi Kak Pani. Baik, itu Kak Farizal kemarin tanya ke saya itu. Karena mau beli timbel besi 1 truk gitu. Baik nih. Oke, jadi tapi udah pasti lulus ini berarti. Nah, kalau kelulusan di sini nih saya pengen sedikit curhat dengan kakak-kakak semua. Dari kenapa kemarin saya buat progres tugas peserta. Awalnya saya nggak pengen buat awalnya, namun
Jika saya nggak buat, nanti panjangan ada yang terlewatkan atau yang mungkin terlupakan. Ada tugas-tugas yang belum panjenengan buat. Saya nggak mau menunjuk kak ini enggak. Silakan dilihat di progres yang sudah sering saya kirimkan tiap pagi gitu, saya update-nya malam-malam biasanya. Nah, itu silakan dicek dari modul 1, modul 2, modul 3, karena nanti di tanggal 13, insya Allah ada penarikan nilai kakak-kakak semua. Penarikan nilai dari tugas-tugas yang panjenengan buat, yang panjenengan kirimkan, sehingga itulah yang akan menjadi landasan kelulusan panjenengan. Sekarang jika saya ingin membantu lebih, namun tidak ada barang bukti, bagaimana saya bisa membantu, kan seperti itu. Nah, makanya yuk kerjasamanya yuk, karena yang menentukan kelulusan panjenengan adalah diri sendiri, diri panjenengan sendiri. Insya Allah jika panjenengan sudah checklist semua, insya Allah lulus. Insya Allah lulus. Ya, terima kasih sekali, terima kasih. Itu kemarin saya pede banget, terus kabeh ternyata setelah saya cek, ana sing urung, modul siji ana sing urung, loro ya ana sing urung, telu ya ana sing urung. Jadi saya terima kasih sekali sama Kak Fasil. Sudah membuat seperti itu, saya bisa melihat saya sendiri, punya teman-teman saya juga bisa melihat, dan kemarin saya tanya di kelas yang lain ternyata ada yang tidak. Berarti kelas ini Kak Fasilnya luar biasa ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Fasil. Kemarin juga saya sempat diskusi dengan Kak Dodi. Perasaan saya itu sudah mengerjakan, tetapi muncul di progres loh. Ini kok malah belum centang lah, ini saya cari lagi yang mana ini sampai konsultasi dengan Kak Dodi, ternyata di bagian bawah, coba di scroll ke bawah lah, itu baru ketemu. Mungkin setelah ini atau nanti malam atau kapan lah bisa ditampilkan lagi progresnya, Pak. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih kakak-kakak semua. Ya, di sini adalah bentuk rasa cinta saya ke panjenengan, bentuk kesenangan saya ke panjenengan, bahwa panjenengan itu sudah sebagai di luar kegiatan ini sudah sebagai sedulur saya, Kak. Sudah menjadi keluarga baru bagi saya sendiri. Saya jadi kenal panjenengan, kenal teman-teman yang ada di Kali Bening, di Karangkobar, di Bawang. Nah, saya itu lebih ke arah situ. Saya akan melakukan hal yang lebih supaya panjenengan dimudahkan dan akan lebih mudah ketika pengecekan tugas, karena jika tidak seperti ini akan sangat rumit karena banyak sekali sub-sub modul yang harus dikerjakan oleh panjenengan. Apalagi di modul 1 itu banyak sekali itu di modul 1. Jika nggak teliti mesti ada yang keliwat. Nah, makanya ketika panjenengan sudah mengupgrade, mungkin sudah mengisi di modul ini, langsung japrikan ke saya. Biasanya juga mudah untuk mengeceknya. Jika panjenengan sudah mengerjakan tapi tidak, mungkin lupa, tidak menghubungi saya pun akan kesulitan. Karena kan ini ada ber-15 orang, dari banyak tugas saya harus satu-satu metani, ya kan akan lebih efektif, efisien jika panjenengan misalnya kayak apa nih, Pak Teguh, saya sudah mengisi di modul ini, nah, tugas ini, nah kan akan memudah saya juga. Saya akan mengecek di fokus di bagian itu. Oh ya sudah, akan saya checklist seperti itu. Jadi mohon kerjasamanya kakak-kakak semua. Saya intinya nggak akan pelit nilai untuk panjenengan semua. Saya akan pelit nilai intinya. Jika panjenengan kooperatif, saya juga akan lebih kooperatif lagi. Kita terbuka saja untuk kegiatan seperti ini. Panjenengan dulu saya juga sangat bangga, saya juga ikut senang atas keberhasilan panjenengan yang sudah diraih sampai saat ini. Apalagi nanti jika pengumuman kelulusan, harapannya kelas ini semuanya lulus 100%, harapannya seperti itu. Terus adakah yang ingin ditanyakan lagi kakak-kakak semua atau sudah paham semua, nggih? Jadi yang ini, kalau yang ini kan sebenarnya
unggah di PMM. Ini argumennya. Namun karena tidak harus mengunggah di PMM, cukup di LMS, jadi ini tidak saya jabarkan. Ini hanya untuk unggah di LMS di PMM, karena nggak harus menunggu di PMM, jadi langsung di LMS saja. Yang penting itu harus orisinal, Kak, harus orisinal produknya panjenengan, seperti itu. Terus nanti untuk yang di link YouTube boleh di setting tidak publik nih, Kak. Diubah settingannya yang di YouTube tidak publik. Kalau untuk Google Drive tetap harus settingannya publik, karena harus jika dilihat kan nanti itu loh. Tapi jangan di Google Drive, harapannya saya tetap di YouTube saja, Kak. Jika yang video aksinya ternyata kemarin di Google Drive, buatlah channel YouTube punya sendiri atau punya temen, Kak, diupload di situ. Nanti di setting tidak publik. Kemudian baru dikirimkan di LMS. Seperti itu. Dapat dipahami, Kak? Kak Dodik, monggo. Kalau punya saya kan di YouTube ya. Pertanyaannya kenapa tidak disetel publik? Terus yang kedua, judulnya kan tentang itu aksi nyata. Apakah harus diganti judulnya? Itu dua saja pertanyaannya. Baik. Yang pertama, kenapa harus setel tidak publik dulu? Karena nanti akan proses validasi dulu, Kak. Nah, nanti kalau sudah validasi baru boleh monggo. Setel publik monggo, nggak apa-apa. Tapi yang pertama, kalau sudah ada di YouTube, udah di publik nih, tinggal diatur setting aja. Tidak publik saja nggak apa-apa. Nanti kirim di LMS. Nah, kemudian untuk judulnya mau diganti atau tidak, nggak masalah. Tidak apa-apa. Tapi alangkah baiknya jika diganti judulnya, Kak. Praktik pembelajaran untuk bukti karya PKG PJOK kelas apa boleh. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Ada lagi yang ingin tanyakan kakak-kakak semua? Kak Dwi. Ya, tadi mau menanyakan sebenarnya sudah sampaikan Kak Dodik. Ini tambahan saja untuk praktek pembelajaran yang saya tanyakan. RPP-nya tidak perlu diunggah ya, cuma video sama surat pernyataan itu saja ya. Oke, Kak. Oke, terima kasih. Baik. Sudah jam. Wah, kita lebih 15 menit nih. Over nih. Kita di sesi terakhir ya, Kang. Besok kita ada satu kali lagi tatap maya, dan itu yang terakhir di program ini. Monggo semangat. Saya cuma bisa mendoakan dan mensupport panjenengan lewat doa. Oke. Dokumentasi siap, on cam semua. Di tempat saya baru Kak Dwi, Kak Dodik, Kak Widi, Kak Pani, Kak Rizal, Kak Eko, Kak Didin, Jal. Kak Yunifa, Kak Yuni belum. Nyusu ya, nyusu. Kak Widi lagi nyusu apa gitu? Oke, Kak Foto udah muncul. Kak Asep belum, Kak Yuni belum. Baik ya. Siap, kakak semua dengan gaya yang sekeren-kerennya. Bentar. Oke, nah, full. Siap. 3, 2, 1. Oke. Sekarang kayak gini, Kak. Kelas 4, Kak. Kelas 4. Oke. 3, 2, 1. Oke.
Sekali lagi Kak, bebas monggo. Jangan lupa coblos nomor 4. 3, 2, 1. Oke, terima kasih kakak-kakak semua, luar biasa panjenengan hari ini. Kak Yuni juga sedang itu ya, lagi di mana itu Kak Yuni tadi. Oke, saya akhiri ya kakak-kakak semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.